Dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah P3 DKI Jakarta, namun Lulung menyatakan pemecatan tersebut tidak sah karena dilakukan pengurus DPP P3 yang ilegal. Haji Lulung dicopot dari kursi Ketua DPW DKI Jakarta karena dianggap melakukan tindakan indisipliner, menjadi penyelenggara dan tuan rumah muktamar yang dianggap tidak sah. Namun Lulung hanya dipecat dari kepengurusan partai, bukan keanggotaan, sehingga tak mempengaruhi posisinya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Selain beliau tuan rumah, saya kira ikut juga pemprakarsa dalam gerakan-gerakan politik yang nyata-nyata bertentangan dengan anggaran dasar rumah tangga, karena kita sudah muktamar 8 di Surabaya, diambil secara sah dan resmi. Namun Lulung menganggap tidak sah pemecatan itu karena dilakukan pengurus DPP hasil muktamar Surabaya. Karena kami yakin yang di sebelah sana hanya menguber sebuah kekuasaan dan jabatan, karena hari ini kami sedang melakukan penguatan mengupayakan persoalan-persoalan hukum. Di tengah konflik yang mendera P3, Lulung berada di kubu Muktamar Jakarta yang diprakarsai mantan Ketua Umum Surya Dharma Ali. Sedangkan pemecatan dilakukan oleh kubu Muktamar Surabaya. Namun pemerintah hanya mengakui kepengurusan P3 hasil Muktamar Surabaya dengan Ketua Umumnya Roma Hurmuzi. Tim Liputan Metro TV. Ahok, lu orang Cina. Ahok, lu oke punya. Ahok, biar lu Cina, tapi lu lebih Indonesia. Ahok, nggak basa-basi, taat konstitusi. Ahok, oga korupsi, contoh pejabat bisa bersih. Ahok, Ahok, gua demen kerja lu. Ahok, Ahok, emang mesti gitu. Ahok, Ahok, gua jadi terharu. Ahok, Ahok, bikin Jakarta baru. Ahok, Ahok, Ahok ngomongnya ngegas, maklum orangnya tegas. Ahok, biar lu ngalah, lu buat bela orang banyak. Ahok seperti master, berani buat yang benar. Ahok jujur dan lurus, pantang menyerah, maju terus. Ahok, Ahok, gua demen kerja lu. Ahok, Ahok,
mesti gitu. Ahok, Ahok, gua jadi terharu. Ahok, Ahok, bikin Jakarta baru. Ahok, Ahok, Ahok oke loh. Ahok, lu orang Cina. Ahok, lu oke punya. Ahok, biar lu Cina, tapi lu lebih Indonesia. Tapi lu punya Indonesia, tapi lu orang Indonesia. Cintailah orang benar Indonesia. Permisi. Main bakar bus di depan. Ini semua mesti kasih tindakan. Anda kalau udah brengsek, udah salah, kita mau perbaiki Anda melawan, itulah gunanya pemerintah mengangkat senjata. Untuk apa? Menegakkan hukum. Kalau tidak, negara ini jadi rusak, bukan negara. Kalau Anda mau bernegara, mesti berkonstitusi. Ini jelas aturannya. Tapi kalau sewenang-wenang memukul rakyat, membunuh rakyat, kamu biadab. Tapi kalau rakyat membunuh aparat, seenaknya lalu dianggap itu tidak salah, kalian yang biadab. Kamu mesti jelas gitu ngomongnya gitu loh. Oke. Pak Ahok, kalau tadi Pak Ahok mengatakan ada satu kata bakar, kita ngomong bakar-membakar lah ya. Ada data yang keluar seperti itu, ada 1.000 rumah terbakar di zaman Pak Jokowi dan Ahok. Bukan soal di zaman Jokowi atau saya zaman Ahok. Mungkin depan bisa 2.000, bisa 10.000 terbakar. Kenapa? Karena PLN menyambung listrik ke rumah yang tidak ada IMB. Kamu bisa bayangkan nggak kalau instalasi di dalam itu diserahkan kepada pemilik rumah. Bukan tanggung jawab PLN. Tapi sejauhnya PLN juga tidak bisa menyambungkan listrik ke rumah-rumah yang gubuk-gubuk, triplek-triplek. Yang tidak ada IMB, bukannya tidak ada IMB, itu di tanah negara, di tanah orang. Lalu kalau kebakaran disewa-sewakan kiosnya 250.000, 350.000. Sambungan kabel dicolok-colok. Sekarang lihat satu rumah, pasti punya kulkas, minimal punya dispenser, punya TV, minimal cas handphone. Handphone suami istri bisa 2 atau 3. Kalau satu colokan dia cas, kebakaran nggak? Kebakaran. Itu yang masalah. Nah sekarang salah siapa? Nah waktu kami mau menggusur rumah-rumah seperti ini, Anda bilang kami melanggar HAM. Betul kan? Anda kan pengamat pinter-pinter aja. Semalam saya juga dengar di TV One. Apa itu? Luar biasa sekali fitnahnya itu. Fitnah yang mana? Isaduddin Nur mengatakan kami membuat sumur resapan 1,2 miliar katanya. Dari mana beliau tahu data itu? Itu sumur 3 meter rata-rata 7 juta. Kalau yang lebih dalam atau sedang itu 2 juta per meter. Jadi kira-kira 50 juta sampai 100 juta. Maksimal 200 juta per sumur yang dalam. Jadi tidak logis angka itu Pak ya? Jadi dari mana? Jadi jangan membangun opini seolah seperti itu. Mana ada zaman seperti sekarang, semua anggaran kami buka. Mana ada pejabat yang saya tantang, periksa harta kamu, biaya hidup kamu, dan pajak yang kamu bayar. Baru kamu jagoan ngomong sama saya. Jadi gak usah banyak ngomong gitu loh, jangan membangun opini yang merusak. Nah saya mesti ngomong jelas seperti itu. Kalau kebakaran sekarang gimana cara nyetop PLN? Kami kantor di Merdeka Selatan, sudah disusun surat. PLN mengatakan selama orang mengajukan permintaan ya kami kasih. Kalau soal kebakaran bukan wilayah kami, ya saya gimana? Nah kami cuma mengantisipasi, sekarang mau air, mau ngambil air kebakaran, mau cegah kebakaran supaya tidak meluas. Semua jalan inspeksi sungai didudukin, sungai pun didudukin. Gimana kita mau menggali sungai? Waktu kita menggaruk orang keluar dari jalan inspeksi 7,5 meter, kamu katakan melanggar HAM. Baik kita kejar membuat rumah susun. Membuat rumah susun supaya kamu tinggal di rumah susun. Itu pun menolak. Mengatakan minta ganti 3 juta. Makanya saya orang nenek lu punya tanah apa? Tapi kan rumah susun juga butuh waktu kan. Itu persoalan kita di situ. Kita berusaha pindahkan orang kasih kulkas, kasih apa, dia bilang melanggar HAM. Jadi kita ini udah nggak jelas. Yang kamu bela siapa?
Jadi saya bilang pengamat-pengamat silakan kritik, kami terima, tapi yang masuk akal gitu loh. Yang ada datanya seperti itu Pak Ahok ya? Ya kan kami sumber resapan 1,2 miliar. Ya tangkap aja kalau itu korupsi. Kita udah buka anggaran dari mana? Jadi jangan membangun opini yang seolah-olah hebat gitu loh. Kita ada data. Semua anggaran kami bisa Anda lihat di website. Semua anggaran yang ada di pemerintah provinsi bisa dipertanggungjawabkan. Anda bisa buka lihat di website sampai lembar ketiga. Mana ada provinsi lakukan seperti ini? Semua gaji saya publikasikan. Jadi itu konyol. Kalau suatu kebakaran itu cuma ngomong aja. Kebakaran saja tambah banyak. Kenapa? Karena rumah liar tambah banyak. Waktu kita mau sikat dia bilang melanggar HAM. Makanya cuma hamburger yang kamu langgar. Baik, Ya. Pak Ahok, sebelum Anda melanjutkan aktivitas nih boleh nih, kita agak cooling down sedikit ya Pak ya. Kalau pagi-pagi ngobrol dengan Pak Ahok semangat membara nih. Bukan membara. Oke, marah. Karena terus TV One juga saya bilang jujur ya, suka mencari-cari alasan juga. Oke. Saya ngomong jujur aja gitu loh. Saya nggak suka di politisi dan saya juga walaupun orang politik, saya nggak peduli sama nama baik. Saya cuma mau kerja saja. Mari kita siap nggak? Anda kalau bilang lebih macet ya pasti resiko lebih macet, nggak usah pilih lagi. Santai saja kok. Karena nggak usah pilih lagi kami 2017. Jadi sekarang biarkan kami kerja. Silakan Anda awasi, silakan Anda kasih masukan. Kalau Anda tidak senang ya jangan pilih lagi 2017. Anda cari lagi orang yang lebih mau kerja keras. Baik, Pak Ahok. Itu aja. Baik, Pak Ahok. Kita santai dulu, Pak ya. Santai sebentar. Saya boleh dong, selama setahun Bapak sudah berada di Jakarta, saya mau ngetes sedikit ini, Pak. Kira-kira bahasa Betawi sudah jago atau belum nih, Pak Ahok? Coba dong nyapa pemirsa TV One. Kira-kira Kita nggak perlu seperti itu. kagak logat Betawinya, Pak. Paling nggak menyapa saja, Pak. Logat Pak Betawi Ahok. juga ada macam-macam. Ada logat Betawi yang mana? Kalau yang Tanah Abang mirip Melayu. Oke. Masih pakai kemana? Masih sama. Oke. Masih sama seperti Melayu. Ya kan Anda mau niru gaya yang mana? Selamat pagi, Pak. Ya kan? Paling nggak, Pak. Kabar, Pak. Saya kira tidak perlu lah seperti itu lah. Ya. Baik. Terima kasih Pak Ahok. Silakan lanjutkan aktivitas lagi. Pemirsa, kalau kita tadi sudah mendengar Pak Ahok dan sudah membeberkan bahwa semua program selama 1 tahun ini dianggap Pak Ahok sudah berjalan sesuai dengan tanggung jawab pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tapi Anda sebagai masyarakat Jakarta yang menilai apakah Anda sudah merasakan yang namanya Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, semua program yang sudah dibuat oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Anda lah yang merasakan. Kami hanya mengabarkan untuk Anda. Saya akan mengembalikan ke Wisma Nusantara, ada Arif Fadil dan Winnie Carita, dan juga sejumlah pengamat yang akan menilai bagaimana kinerja 1 tahun ini yang dilakukan oleh Jokowi dan Ahok.